Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siledra Citandika, NIM 05648081 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data kelas 42. Tugas 1 dari mata kuliah Basis Data adalah membuat diagram Entity Relationship atau ERD. Dengan contoh kasus sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Sistem ini dirancang untuk mengelola alur medis yang mencakup registrasi, pasien menyerahkan data dari bagian administrasi rumah sakit, kemudian distribusi data pasien yang telah terdaftar diserahkan ke dokter yang akan menangani masalah pasien. Kemudian pemeriksaan, pasien akan diperiksa oleh beberapa dokter tergantung keluhan yang dialami pasien atau money to money. Kemudian output, terakhir itu dokter akan membuatkan resep obat untuk pasien. Kita identifikasi entitasnya. Entitas utama ada dokter, yaitu pihak yang mendiagnosa penyakit dan merekomendasikan obat untuk pasien. Kemudian pasien, entitas pasien, yaitu penerima layanan kesehatan yang datanya dikelola dari awal pendaftaran. Dan juga ada entitas admin, pihak yang mengelola alur data pendaftaran pasien dan dokter di rumah sakit. Kemudian kita ada entitas tambahan, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, dan resep. Pendaftaran yaitu entitas penghubung antara pasien dan administrasi. Kemudian pemeriksaan adalah entitas hasil dari normalisasi money to money antara dokter dan pasien. Dan entitas resep, hasil yang dikeluarkan dari dokter setelah menangani pasien. Kita buat langsung ke aplikasi ini ya, namanya IED. Kita pilih entity relationship, kita buat entity untuk entitas. Kita buat entitas utama, ada pasien, kemudian dokter, dan admin. Dan juga kita tambahkan 3 entitas tambahan tadi ya. Nama entitas tambahannya adalah pendaftaran, kemudian entitas pemeriksaan, dan resep obat. Kita taruh di sini. Pasien di sini, dokter di sini, admin di sini, pendaftaran dan pemeriksaan di sini. Oke. Kemudian setelah kita temukan entitasnya, kemudian kita membuat atribut dan primary key-nya.
Untuk entitas pasien itu mempunyai primary key ID pasien dan atribut deskriptif atau non-key-nya itu nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian administrasi, primary key-nya ID admin, kemudian non-key-nya nama petugas. Untuk entitas dokter, primary key-nya ID dokter, dan atribut deskriptifnya nama dokter dan spesialisasi. Untuk entitas pendaftaran, primary key-nya ID daftar, atribut deskriptifnya tanggal daftar. Dan pemeriksaan, primary key-nya ID periksa, dan atribut deskriptifnya diagnosa dan tanggal periksa. Dan terakhir, entitas resep, primary key-nya ID resep, dan atribut deskriptifnya detail obat. Kita buat atribut dan primary key-nya. Kita buat primary key-nya dulu. Atribut sini. Oke. Untuk dokter, atributnya ID dokter. Oh ya, kita kasih primary key. Sudah. Warnanya pause banget ya. Suara dulu deh. Oke. Kemudian dokter itu ada dari dokter, kemudian pasien primary key-nya tentunya itu pasien. Pasien primary key-nya tentunya itu pasien. Dan untuk admin, primary key-nya di admin. Resep, primary key-nya di resep. Pemeriksaan menggunakan ID periksa, di sini pendaftaran menggunakan ID daftar. Oke, masing-masing primary sudah kita buat. Kemudian kita buat primary key, kemudian atribut deskriptifnya atau non-key. Buat atribut lagi. Dokter mempunyai dua atribut non-key ya. Ini ada nama dokter, atribut
deskriptif nih ya. Kemudian spesialisasi, spesialis gigi kali atau poligigi atau gitu gitulah. Spesialisasi. Kemudian untuk pasien ini mempunyai tiga atribut deskriptif ya, kronologi sama nama pasien, kemudian tanggal lahir, dan alamat. Untuk admin ini mempunyai satu atribut deskriptif ya, yaitu nama tugas. Dan entitas pendaftaran ini atribut deskriptif, tanggal pendaftaran, tanggal daftar ya. Kemudian pemeriksaan ada nomor periksa. Satu lagi untuk pemeriksaan dia punya atribut deskriptif lagi, yaitu diagnosa. Kita kasih warna. Merah. Dan terakhir ini resep mempunyai atribut deskriptifnya kronologi, itu kita obat. Oke. Atribut primary key dan juga atribut deskriptif sudah kita buat. Ya. Kemudian himpunan relasi. Kita akan melakukan himpunan relasi, yaitu menghasilkan jumlah yani. Melakukan itu adalah interaksi yang terjadi ketika pasien mendaftar ke admin dan ketika dokter memeriksa pasien itu melakukan. Dan menghasilkan adalah interaksi yang terjadi ketika selesai melakukan sebuah pemeriksaan, maka akan menghasilkan satu resep obat. Kita buat relasinya. Sini kita tambahkan relationship. Relationship kedua ya.
Lalu di sini di sini melakukan dan admin akan melayani menghasilkan ini berlanjut ke di sini pasien akan melakukan pendaftaran, kemudian si admin akan melayani pendaftarannya. Setelah pendaftaran berhasil, berlanjut ke pemeriksaan, dokter yang akan memeriksa, kemudian menghasilkan resep. Oke, di sini kita akan melihat relasi dan ranking-nya. Untuk pendaftaran, primary key-nya admin dan ID pasien, dan ranking-nya ID admin, ID pasien. Kemudian atribut deskriptifnya tanggal daftar. Kemudian pemeriksaan, primary key-nya ID periksa, ranking-nya ID daftar, ID dokter, dan atribut deskriptifnya tanggal periksa dan diagnosa. Lalu resep obat, primary key-nya ID resep, ranking-nya ID periksa, atribut deskriptif non key-nya detail obat. Oke, untuk entitas tambahan yaitu pendaftaran, pemeriksaan, dan resep, kita buat ranking-nya. Di sini untuk pendaftaran kita buat ranking-nya. Ranking-nya kita tarik data ID pasien. Akan mendaftarkan tanda ranking. Lanjut ke ranking yang kedua, itu ID admin. Tarik data ID admin. Kemudian di bagian pemeriksaan, kita buat ranking-nya ID dokter. Dan jadi dokter dan jadi daftar. Kemudian di sini ada bagian mengasih resep itu ranking-nya diagnosa. Sampai ini tulisan. Bukan dulu. Lanjut ke derajat relasi atau kardinalitas. Pasien yang mendaftar, hubungan pasien ke pendaftaran itu one to many, karena satu pasien bisa mendaftar berkali-kali di waktu yang berbeda. Kemudian dari si admin ke pendaftaran, entitas pendaftaran itu
derajat relasi kardinalitasnya one to many juga, karena satu tugas bisa melayani banyak pendaftar. Dari dokter ke resep obat itu one to many juga, karena satu dokter melakukan banyak pemeriksaan. Kemudian dari pemeriksaan ke resep obat one to one, karena setiap kali satu pemeriksaan hanya menghasilkan karena setiap resep obat hanya dihasilkan ketika setiap satu tindakan pemeriksaan. Mari kita buat derajat kardinalitasnya. Teman-teman itu dari pasien ke pendaftaran. Sorry. Satu admin yang melayani. Ini banyak pendaftaran. Ini sih. Satu dokter melakukan banyak pemeriksaan kemudian setiap satu kali pemeriksaan hanya menghasilkan persen. Seru kok. Ini sih. Ini ke sini ya. Ini salah ya, sorry. Itu tadi kan one nih, satu pasien sampai banyak pendaftaran, beberapa pendaftaran ke rumah sakit. Ini waktu berbeda ya. Dan satu admin melayani banyak pasien. Jadi ini salah. Satu kali pendaftaran akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Ya, karena jenisnya pemeriksaan itu tergantung spesialisnya. Dokternya kan banyak. Nah, dokter melakukan pemeriksaan
Ya, kurang lebih begini. Nah, sip. Jadi satu pasien melakukan pendaftaran bisa berapa kali melakukan pendaftaran di waktu yang berbeda ya. Kemudian satu orang admin ini bisa melayani banyak pendaftaran pasien. Setelah data dikumpulkan, data pasien dikumpulkan oleh admin, kemudian berlanjut ke pemeriksaan. Tergantung akan diperiksa ke dokter mana, spesialisnya apa. Kemudian si dokter ini akan melakukan banyak pemeriksaan karena pasiennya banyak kan. Setelah melakukan satu kali pemeriksaan, maka akan menghasilkan satu juga resep obat. Oke. Jelaskan ulang ya. Ini satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran atau beberapa kali pendaftaran di waktu yang berbeda. Kemudian satu admin bisa melayani banyak pendaftaran pasien. Setelah data pendaftaran sudah dikumpulkan, didapat oleh admin, kemudian berlanjut ke pemeriksaan nih. Tapi ditentukan dulu nih si pasien ini mendaftar ke dokter spesialis apa nih kira-kira, keluhannya apa. Oke, kemudian jika sudah ketemu dokternya, spesialisnya, si dokter ini akan melakukan pemeriksaan tentunya ke banyak pasien juga. Setelah melakukan pemeriksaan, akan menghasilkan satu resep obat. Oke, sekiranya ya demikian yang dapat saya sampaikan dan saya kerjakan. Semoga ini dapat memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas dari Pak Tutor. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya atau tugas yang saya kerjakan, mohon dibantu koreksi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.